Dan kemudian, Profesor, untuk memahami Uni Eropa saat ini, kita harus fokus pada sesuatu yang sangat strategis. Janji keanggotaan Uni Eropa untuk Ukraina. Ini adalah penipuan diplomatik paling kejam dalam hubungan internasional belakangan ini. Jika kita tidak menghitung kunjungan Zelensky ke Washington untuk bertemu Marco Robles, bukan? Aksesi untuk negara seperti Ukraina itu mustahil, dan kita semua tahu itu. Namun para pemimpin Eropa terus mempertahankan sandiwara ini, memberikan harapan kepada orang-orang yang sedang menderita, padahal mereka tahu betul bahwa perluasan Uni Eropa membutuhkan persetujuan bulat dari setiap negara anggota di setiap tahap negosiasi. Jadi, mengapa mereka tidak membicarakan hal ini? Mengapa mereka berkata, ya, Ukraina akan bergabung dengan Uni Eropa? Ini adalah kebohongan yang terang-terangan. This is a blatant lie. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara dengan Sebastian Contin, seorang analis geopolitik yang berbasis di Hong Kong dan konsultan Uni Eropa Asia, dengan pengalaman bertahun-tahun dalam mengupas intrik-intrik Eropa. Baru-baru ini, ia menulis analisis yang sangat baik tentang apa yang ia sebut sebagai anti-diplomasi Uni Eropa. Di mana, ia menguraikan betapa buruknya kinerja hubungan sama dari urusan internasional. Ia isi tua bahasa Rumah. Jadi Sebastian, selamat datang. Sebastian, welcome. Thank you very much for... Terima kasih. Terima kasih banyak atas perkenalannya dan undangannya, Profesor Lotas. Dan selamat atas penyelenggaraan diskusi-diskusi ini di saluran YouTube Anda, serta khususnya atas karya akademis Anda yang menurut saya sangat mendalam. Well, thank you very much. I'm happy to hear. Terima kasih banyak. Saya senang mendengarnya. Tapi saya bahkan lebih senang ketika membaca artikel Anda karena Anda dengan indah merangkai argumen bahwa Uni Eropa saat ini benar-benar telah kehilangan banyak, jika tidak semua, pengetahuan diplomatiknya. Dan Anda bahkan menyebutnya sebagai anti-diplomasi. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang apa argumennya di sana? Ya, jadi saya rasa, Profesor, karena Anda dan saya berbasis di Asia, kita memiliki katakanlah pandangan yang berbeda tentang bagaimana Uni Eropa berperforma. Dan juga kita menyaksikan perubahan pada dasarnya bagaimana mereka bertindak di luar negeri. Jadi kita juga tidak terikat pada anggaran Brussels, bukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kita punya kebebasan untuk berbicara. Dan saya harus mengatakan, bagi saya, sangat-sangat menyedihkan sebagai orang Eropa, sebagai seorang yang benar-benar percaya pada proyek Eropa, menyaksikan semacam seperti yang Anda sebutkan tadi, saya gambarkan sebagai anti-diplomasi. Karena jika Anda memikirkan apa yang sedang terjadi saat ini, Anda melihat bahwa seseorang seharusnya mewakili Uni Eropa sebagai diplomat tertinggi, bukan? Dan kemudian Anda menyaksikan bagaimana pekerjaan itu tidak dijalankan dengan cara yang semestinya. Terutama karena jelas, ada perjanjian yang Kinshasa. It's matin tidak dapat menu. Apa seharusnya tertom? We don't really know actually what that role should be. Kaja Kallas's predecessor, Josep Borrell, pendahulu Kaja Kallas, Josep Borrell, kadang-kadang sudah melangkah terlalu jauh, pada dasarnya berbicara tentang pertahanan dari posisi di mana ia sebenarnya tidak berhak. Dan sekarang kita menyadari bagaimana seseorang yang seharusnya menjadi perwakilan Uni Eropa justru bertindak berlawanan dengannya. Dan itu benar-benar mengejutkan bagi saya. Dan ini bukan sekadar pendapat pribadi. Ini didasarkan pada penelitian. Ini berbasis riset. Dan ini juga berkaitan dengan sesuatu yang Anda lakukan dan kerjakan. Pendapat yang dibagikan oleh para diplomat dan orang-orang di balik layar, bukan di balik tirai. Sesuatu yang biasanya tidak didengar orang. Ya, Anda tidak akan menemukan pendapat seperti ini di mana-mana, karena para penguasa baru memastikan pendapat tersebut tidak tersebar luas. Jadi, saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda dan dapat mendiskusikan hal-hal ini secara bebas. Jadi Anda sudah mengamati proses di Uni Eropa cukup lama, bukan? Ini juga bagian dari pekerjaan Anda, memahami bagaimana institusi-institusi ini bekerja.
bagaimana mungkin lembaga kebijakan luar negeri Uni Eropa bisa menurun begitu drastis, sampai-sampai mereka memprovokasi peperangan dalam diskusi internasional. Mereka tidak hanya melakukan itu terhadap Rusia, mereka juga melakukannya terhadap Tiongkok. Uni Eropa semakin mengadopsi retorika anti-Tiongkok. Bisakah Einstein die caps that anträngt you forward to bebristen hid? Explain a bit what happened over the last couple of years to the EU. I would situate the beginning of the Saya akan menempatkan awal dari sikap keras terhadap Tiongkok ini pada tahun 2019, ketika Ursula von der Leyen terpilih sebagai Presiden Komisi Eropa. Dan dia berbicara tentang komisi geopolitik, bukan. Dia membingkai atau mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai pemimpin komisi yang bersifat geopolitik. Dan sayangnya, pada tahun 2025, hal itu tidak berjalan dengan baik. Dia sama sekali tidak mencapai apapun dari perspektif geopolitik. Jika kita mengesampingkan perang di Ukraina, di mana jelas bahwa fakta bahwa 27 negara anggota seringkali bisa memiliki posisi bersama, itu adalah kenyataan yang tidak boleh dilebih-lebihkan. Namun pada tahun 2019, dia menafsirkan Komisi Geopolitik sebagai sesuatu yang harus terhubung atau selaras dengan Amerika Serikat. Jadi kita punya tahun 2015 ketika Presiden Emmanuel Macron mengatakan kita membutuhkan otonomi strategis. President Emmanuel Macron says we need a strategic autonomy and we have 2019 with this Dan kita punya tahun 2019 dengan posisi yang digambarkan Macron seperti mari kita menjadi kekuatan super ketiga, sebuah kutub antara AS dan Tiongkok agar kita bisa menjadi penyeimbang. Tiba-tiba, sejak 2019, itu berubah menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Dan hari ini, Profesor, kita berada di tahun 2025. Saya akan mengatakan bahwa masalah kebijakan luar negeri Eropa saat ini dimulai dari atas. Itu dimulai dengan pilihan-pilihan yang buruk. Kita tahu bahwa von der Leyen bukanlah orang yang tepat untuk memimpin Uni Eropa di masa-masa geopolitik. Karena dia gagal, bukan? Dia berkata, saya akan menciptakan komisi geopolitik. Dan dia tidak melakukannya. Dan tahun 2024, bagi saya cukup berdampak untuk melihat bagaimana para pemimpin memilih katakanlah yang lebih kecil mudaratnya, bukan? Jadi, mari kita pilih Ursula von der Leyen lagi, karena mungkin kita bisa mengendalikannya. Jadi itu adalah keputusan yang sangat lemah dari para pemimpin, yang tahu bahwa mereka harus beroperasi di dunia, di mana real politik setiap harinya adalah sesuatu yang terus mengubah aturan main, bukan? Dengan persaingan kekuatan besar. Tapi, mereka memutuskan untuk menunjuk von der Leyen, dan dengan demikian, mereka memutuskan untuk memperlambat segalanya, bukan? Saya akan mengatakan bahwa kesalahannya bukan pada von der Leyen, ya kan? Kita punya banyak contoh hal-hal yang tidak dia lakukan dengan benar. Tapi 27 negara itu membuat pilihan kepemimpinan yang buruk. Dan wajar untuk mulai dari siapa yang memimpin. Jadi mari kita ingat bahwa von der Leyen terpilih kembali dengan dukungan 54%. Sejak awal, mandatnya sudah sangat rapuh. Dan alih-alih mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang cakap dan independen, dia membangun komisi yang berisi para loyalis. Instead membentuk komisi Rose dari 2019 hingga with Rizbofal. Dumame recent. She has it today. No challengers. No strong profiles. Tidak ada penantang, tidak ada profil yang kuat. Dan alih-alih memilih komisaris yang kuat dengan pengalaman nyata, dia justru memilih orang-orang yang tidak akan menantangnya. Itulah sebabnya saya menyebut Komisi Eropa ini sebagai Komite Kesadaran Konfusianisme. Semua peran saling tumpang tindih. Tidak ada yang mau mengambil alih tanggung jawab. Dan kita punya contoh paling jelas hari ini setelah beberapa bulan di Kajakala, bukan? Saya menyebutnya atau saya menggambarkannya sebagai anti-diplomat utama Uni Eropa. Kenapa? Karena dia adalah contoh sempurna dari seseorang yang merupakan diplomat, tetapi sebenarnya dia memfokuskan kebijakan luar negeri Eropa dari sudut pandang yang salah, bukan? Dia berpikir bahwa menjadi kuat dan dihormati berarti membingkai Tiongkok sebagai sesuatu yang sebagian jahat. Ini adalah sesuatu yang masih belum saya pahami. Itu tidak berarti apa-apa, bukan? Itu bukan kebijakan. Itu sebuah judul berita. Masalahnya adalah dia menuliskannya.
Itu terjadi saat pengisian kuesioner. Jadi dia benar-benar memikirkan untuk mengatakan hal itu dan mungkin mencoba menyesuaikan diri dengan Gedung Putih, bukan? Tapi Gedung Putih bukan lagi milik Biden. Bahkan pada saat itu, kita sudah tahu bahwa Donald Trump akan menikmati masa jabatan kedua. Dan kita punya contoh terbaik tentang seberapa sukses kebijakan ini. Dia pergi ke Washington untuk mengunjungi Marco Rubio, rekannya, dan ketika dia sudah di Washington, dia bahkan tidak diterima olehnya. Jadi dia pergi hanya untuk satu alasan, bertemu dengannya. Dan pesan yang disampaikan Marco Rubio adalah, kamu tidak penting. Jadi jika kita mengambil tahun 2024 lagi, hanya untuk membandingkan bagaimana Tiongkok dan Amerika Serikat beroperasi setelah pemilu bulan Juni, butuh 6 bulan untuk membentuk komisi baru. It took 6 months to form a new commission. 6 months. So, the US and 6 bulan. Jadi AS dan Tiongkok setiap hari mengubah cara aturan dijalankan, bagaimana persaingan kekuatan besar berkembang, sementara Komisi Eropa membutuhkan 6 bulan hanya untuk terbentuk. Dan pilihannya persis seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi saat ini kita melihat keterlambatan di Uni Eropa, yang menunjukkan betapa lambat dan tidak berfungsinya sistem institusional, bagaimana mesin birokrasi itu benar-benar bekerja, dan keterlambatan itu ada biayanya. Sementara itu, AS dan Tiongkok terus bergerak maju, menentukan kecepatan, membuat kesepakatan, memperluas pengaruh, dan Eropa selalu terjebak dalam negosiasi internal. Entah bagaimana, pejabat tinggi urusan luar negeri Uni Eropa ini berpura-pura mewakili pendapat 27 negara anggota, padahal sebenarnya tidak demikian. Dia berbicara sendiri. Dia menyampaikan visinya sendiri, dan itu bukan visi negara-negara anggota. Jadi saya tidak tahu bagaimana ini akan berakhir, tapi sepertinya tidak baik. Kita bisa mendiskusikan ini, tapi kita juga punya momen penting lain di tahun yang sama, 2025, seperti laporan Draghi. Anda punya diagnosis rinci tentang kelemahan ekonomi Eropa, tapi saya rasa itu disampaikan pada bulan September. Sekarang kita di bulan Juni, tidak ada yang terjadi, itu disimpan, kan? Tidak ada tindak lanjut, tidak ada implementasi, semua orang membicarakannya, tidak ada langkah besar. Anda juga punya, dan saya rasa ini sangat relevan berdasarkan apa yang saya amati, tarif untuk kendaraan listrik Tiongkok. Ini seharusnya menunjukkan kekuatan, tapi kenyataannya, ini justru memperlihatkan kebingungan. Hanya 5% kendaraan listrik di Eropa yang berasal dari Tiongkok. Anda memiliki langkah proteksionis yang sebenarnya bukan berasal dari Anda sendiri. Itu datang dari Washington. Karena Washington adalah yang pertama memberlakukan tarif 100% pada kendaraan listrik Tiongkok. Jadi, ini sekali lagi menunjukkan adanya penyesuaian dengan AS. Dan hal ini juga menyebabkan perbedaan pendapat di dalam negeri. Ini membuktikan bahwa tidak ada strategi jangka panjang di baliknya. Dan isu ketiga yang terjadi pada tahun 2024 adalah runtuhnya Northvolt. Ini adalah mimpi besar Eropa untuk memiliki kemandirian baterai listrik, didukung oleh pemerintah besar, perusahaan besar seperti Volkswagen, para pelaku industri, dan akhirnya bangkrut, bukan? Jadi jika Anda ingin berjuang atau beroperasi di lingkungan di mana Amerika Serikat dan Tiongkok semakin menjadi kutub-kutub utama, tentu saja Anda tahu banyak pembicaraan tentang multipolaritas. Tidak, saya tidak setuju. Yang ada adalah bipolaritas. AS dan Tiongkok semakin memperlebar jarak dengan kekuatan lain, terutama dengan Eropa. Sayangnya bagi orang Eropa, terutama dengan Eropa, ini banyak bicara tentang betapa Brussels terputus dari realitas. Dan semua ini terjadi di 1 tahun, kan? Is era kekosongan kepemimpinan, institusi dan eksekusi yang buruk in the EU, tanang train poethu demi force for them. Sayang sih. Yeah, I agree with that. It's the question to me. Ya, saya setuju dengan itu. Bagi saya, pertanyaannya bukan hanya bagaimana ini bisa terjadi, tetapi juga proses apa saja yang berkontribusi terhadap hal ini. Karena khususnya posisi Presiden Komisi, dan seperti yang kita tahu, Kaja Kallas hari ini, perwakilan tinggi untuk urusan luar negeri, dulu itu hanya sebagai koordinator. Karena sudah dipahami dengan baik bahwa Uni Eropa adalah organisasi supranasional, tetapi bukan pengganti negara-negara. Meskipun ada impian di antara sebagian orang untuk menjadikannya sebagai Amerika Serikat Eropa,
secara umum diterima. Tidak. Kebijakan luar negeri secara keseluruhan, terutama bagian diplomasi, duluan di tingkat negara. Especially the diplomacy parts used to be on the state level. On the EU level, what you have is the Di tingkat Uni Eropa, yang terjadi adalah pembuatan perjanjian kan, dan koordinasi pasar bersama. Dan ini berubah. Dan kita bisa melihat bagaimana, dengan perang di Ukraina, lebih banyak kewenangan diambil alih oleh Komisi UE. Dan sekarang Kaja Kallas sebenarnya sedang mengambil lebih banyak lagi, berusaha merebut lebih banyak kekuasaan dengan misalnya pergi ke Amerika Serikat. Dan Marco Rubio yang tidak menemuinya, tentu saja berarti dia tidak mengakuinya sebagai perwakilan dari pemerintahan yang sah kan, maksudnya, bukan sebagai mitra setara. Menurut Anda, kemana arah perebutan kekuasaan ini oleh berbagai bagian komisi? Going by the different parts of the commission. Well, yes. So we actually we have to Ya, acknowledge benar. that for them, Jadi kita memang harus mengakui bahwa bagi mereka tidak mudah untuk menjalankan peran-peran ini, mengingat peran-peran tersebut tidak didefinisikan dengan jelas. Tapi Anda benar, ada perbedaan antara seorang perwakilan dan seorang pembuat kebijakan. Ada perbedaan antara seorang perwakilan dan seorang pelaksana, bukan? Dan ada perbedaan antara seorang perwakilan dan seseorang yang merancang kebijakan serta membuat keputusan. Dan keputusan-keputusan itu, sestet sumalit, adalah cuy ting, bukan? Tapi di sini kita memiliki seseorang yang tidak memainkan peran sesuai dengan representative expressing and nomatmenik kera. it was assigned or it was entitled to it. The same for von der Leyen, right? With the European Commission is supposed to. Hal yang sama berlaku untuk von der Leyen, bukan? Komisi Eropa seharusnya menangani pasar tunggal. Tapi sejujurnya, Profesor, saya percaya bahwa Uni Eropa saat ini, jika ingin menjadi relevan, harus mengembangkan profil geopolitik. Masalahnya, mereka belum mampu melakukannya. Bahkan ketika Rusia sudah di ambang pintu dan mengancam Eropa Timur, bukan? Jadi apa yang terjadi di luar perjanjian-perjanjian itu? Bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Anda tahu, saya yakin kita punya masalah besar di Uni Eropa karena manajemen internal yang terlalu detail. Ada banyak orang di sana, banyak pendapat, tapi juga banyak berkas. Tapi hari ini Anda memiliki bukti bahwa kita memiliki semua proyek berbeda ini yang telah diacak-acak, dipindahkan antar kabinet, komisaris, lembaga. Banyak orang yang bergantung pada Komisi Eropa, tergantung pada subsidi mereka. Jadi alih-alih kepemimpinan yang tegas, yang kita dapatkan justru penundaan seperti yang saya sebutkan. Dan alih-alih strategi, yang ada hanyalah tumpukan dokumen. Anda mungkin belakangan ini memperhatikan, saya sendiri terkejut, bahkan di dalam institusi, banyak pembicaraan tentang kekuatan Uni Eropa yang disebut sebagai efek Brussels. Ini kan lelucon, bukan? Anda punya... Well, this is a joke, right? You are ruling. Anda berkuasa, Anda menggambarkan bagaimana seharusnya etika kecerdasan buatan, tetapi Anda tidak mengelola kecerdasan buatan, karena Amerika Serikat dan Tiongkoklah yang kembali mengembangkan alat-alat untuk masa depan. Namun Anda berkata, tidak, saya yang mengaturnya, dan kita harus membela hak-hak kita. Tidak. Anda harus berjuang di dunia, di mana aturannya dulu, seperti yang dikatakan Mackinder. Siapa yang menguasai Eurasia, menguasai dunia. Lalu ini diformulasikan ulang oleh Spykman. Siapa yang menguasai jalur perdagangan laut, menguasai dunia. Hari ini, siapa yang menguasai teknologi, menguasai dunia. Bukan siapa yang mengatur teknologi. Apa ini kan? Jadi Brussels untuk mengontrol. Mereka berkata, baik, sekarang kami akan memberikan sanksi kepada perusahaan besar AS. Oke, selamat. Itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Hari ini Anda hanya mendapat pernyataan. Yang saya lihat, semakin mereka mencoba mengatur, semakin sedikit yang mereka hasilkan. Setiap kebijakan terhambat oleh pertikaian internal. Tidak ada yang benar-benar memimpin. Semuanya tertunda. Dan kontrol yang terus-menerus ini kan? Ini sesuatu yang mungkin akan kita bahas nanti, mengendalikan narasi. Artinya, tidak ada yang bisa diselesaikan dengan cepat. Dan kebijakan luar negeri hari ini, Anda bisa lihat, hanya soal pernyataan yang mencolok.
jumpa pers, kebijakan industri jadi slogan. Semuanya didaur ulang, dan ada kekosongan di puncak. Jadi semua orang seperti berimprovisasi. Dan sekali lagi, lihat laporan Draghi. Hari ini, setiap bulan, mereka hanya mengganti nama semua proyek. Today, every month, they are just renaming all projects. Repower EU, Rearm Europe. Repower EU, persenjatai kembali Eropa. Green Deal sekarang adalah kesepakatan bersih, tetapi anggarannya sama, celah-celahnya sama, peraturannya sama yang hanya diacak-acak dan tidak ada hasil. Dan dalam hal kebijakan luar negeri, kita menghadapi situasi di mana tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang membuat keputusan. Von der Leyen berbicara dengan sangat tegas, tetapi kebijakan cenderung mengikuti Washington, sementara negara-negara anggota tidak sejalan. Jadi itu berarti ada kekurangan kepemimpinan yang tidak berusaha untuk berkata, "Hey, mari kita perbaiki beberapa hal." Mereka punya ruangan tempat mereka berkumpul, tempat mereka membuat keputusan, tempat mereka bertemu. Dan akhirnya, jelas keputusan-keputusan yang diambil tidak mewakili posisi terkuat. Biasanya kompromi terendah yang diambil. Usually the low common denominator. But today, what is clear for everybody else, Apa? not in Brussels, Hari ini, yang jelas bagi semua orang, bukan di Brussels, tapi di luar sana, dan Anda mungkin melihatnya dari Jepang, adalah bahwa Uni Eropa berbicara tanpa tahu apa yang ingin dikatakannya, bukan? Dan Uni Eropa tidak bisa mengikuti perubahan kekuatan global. Jadi ini mungkin masalah terbesar, bukan? Eropa hari ini terlalu lambat untuk dunia tempat ia berada. Sementara AS dan Tiongkok bergerak cepat, Rusia bergerak cepat, BRICS Plus semakin mendapat perhatian, bukan? And then charts too. In Eropa berterpuin bro, itu tarik, mis disagrees with you denilinkan. Ball. Jadi ya, maksudnya proses-proses saat ini setting isin bithing. I find Brussels today are arriving late, reactive, and confused. This is it's a good summary and Ini adalah ringkasan yang baik dan sebenarnya penjelasan institusional yang bagus tentang masalah yang dihadapi oleh orang Eropa. Ada saya hampir menyebutnya perebutan kekuasaan, tapi sebenarnya bukan perebutan kekuasaan. Ini lebih kepada kebingungan kekuasaan, bukan? Siapa yang mengambil keputusan jenis apa di tingkat mana, dan narasi apa yang muncul. Kita juga melihat hal ini sekarang tentu saja dengan genosida di Gaza, di mana negara-negara anggota jelas menyatakan pandangan yang berbeda dari apa yang dikatakan Komisi. Dan Anda bisa melihat bagaimana tidak ada lagi orang Eropa saat ini tidak bisa bersatu. Dan Komisi kemudian menggunakan slogan-slogan untuk berpura-pura seolah-olah ada kebijakan. Apakah ini fenomena yang dimulai dengan perang di Ukraina? Atau ini sesuatu yang memiliki akar struktural yang lebih dalam? or is this something that has deeper structural roots? Yeah, obviously. Ya, jelas. Ini lebih dalam, kan? Ini lebih dalam. Dan Anda menyebutkan dua contoh yang penting untuk memahami apa yang sedang terjadi dan berkaitan dengan konflik militer, kan? Ukraina dan Israel di Gaza. Jadi di situ ada reaksi-reaksinya. Jadi Profesor, maaf. Pikirkan tentang hari ketika Israel mengalami serangan dari Hamas dan ketika mereka sudah mulai membunuh warga sipil. Ursula von der Leyen dan Presiden Parlemen Eropa memutuskan untuk mengunjungi Israel untuk menunjukkan dukungan. Jadi atas nama siapa, kan? Dan bagaimana dengan standar ganda seperti itu? Apa yang salah di Rusia? Apa yang tidak salah di tempat lain, kan? Apa yang salah di Ukraina? Maaf, apa yang tidak salah di tempat lain. Jadi, Anda kemudian memiliki pengelolaan dua konflik ini yang menunjukkan betapa Eropa masih jauh dari memiliki posisi bersama. Namun pada dasarnya, saya akan mengatakan bahwa pengelolaan perang di Ukraina mengungkapkan adanya kesenjangan antara urgensi yang biasanya dideklarasikan dan tindakan nyata. Jadi Eropa telah memberikan sanksi kepada Rusia, telah menyediakan senjata, telah menampung jutaan pengungsi. Itu adalah kenyataan, dan itulah yang dilakukan Eropa. Eropa memang harus ada di sana, bukan? Jutaan pengungsi. Tidak ada yang membicarakan hal ini. Tidak ada krisis imigrasi atau katakanlah krisis pengungsi secara global akibat perang di Ukraina, karena Eropa yang menanganinya. Jadi patut diacungi jempol, bukan? So hats off, right? But for a continent that declared the war existential. Namun, untuk sebuah benua yang sudah menyatakan perang ini sebagai eksistensial sejak 2022, responsnya justru reaktif,
karena kalian belum mengirim satu pun tentara. Jadi ini eksistensial atau tidak? Dan ini adalah persoalan hitam putih, Profesor. Ini eksistensial atau tidak? Jika memang eksistensial, kalian harus mengirim pasukan. Ini adalah komitmen keamanan yang mendasar. Tidak ada satupun tentara Eropa yang dikerahkan, tapi dukungan yang terus mengalir tanpa henti. Bertemu Volodymyr Zelensky dengan gaya militer. Bagus untuk foto-foto kalian. Itu luar biasa. Tapi kenyataannya tetap seperti itu, bukan? Jadi hari ini ada sanksi. Dan Talas mengatakan dalam Shangri-La Dialogue terakhir di Singapura bahwa, hey, Shangri-La Dialogue in Singapore, that, hey, watch out. This is very important for everybody to keep in mind. Russia and China. Ini sangat penting untuk diingat oleh semua orang. Rusia dan Tiongkok dianggap jahat karena mereka bersatu. Oke, kenapa? Karena Tiongkok memfasilitasi barang-barang yang bersifat ganda, jadi bisa digunakan baik untuk keperluan sipil maupun militer. Oke, apa yang terjadi di Eropa? Anda masih memiliki, dan ini adalah kenyataan yang jarang dibicarakan di benua itu, Uni Eropa dengan banyak negara anggotanya masih membeli sumber daya dan aset energi dari Rusia. Anda punya komisaris energi, Tuan Jorgensen, yang mengatakan pada bulan Maret lalu bahwa Uni Eropa telah menghabiskan setara dengan 2.400 jet tempur F-35 untuk bahan bakar fosil Rusia. F-35 fighter jets or Russian fossil fuels. Okay? Since Vladimir Putin began the invasion. Oke, sejak Vladimir Putin memulai invasi. Jadi, posisi moral yang sangat tinggi. Anda juga punya Uni Eropa yang berkunjung Februari lalu, 21 komisaris mengunjungi New Delhi. Sementara India adalah pembeli terbesar selama 4 tahun terakhir, menurut lembaga think tank yang berbasis di Stockholm, yang dengan jelas menyatakan bahwa India adalah pembeli terbesar senjata Rusia selama 4 tahun terakhir. Jadi, sejak perang dimulai kan? Tapi von der Leyen dan 21 komisaris itu mengunjungi Delhi dan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang hal ini. Jadi, pendekatan selektif terhadap siapa yang baik dan siapa yang buruk justru membuat keadaan semakin buruk, bukan? Perkembangan seperti ini menggambarkan kekosongan strategis semacam ini. Apa yang Anda inginkan? Jadi Anda menginginkan keterikatan yang kuat dengan Washington. Dan itulah sebabnya Anda pergi ke Washington, bahkan tanpa janji dengan Marco Rubio. Dan dia berkata, hey, saya sangat sibuk, saya tidak punya waktu untuk Anda. Anda bukan siapa-siapa. Itulah yang mereka inginkan. Amerika Serikat sudah mengatakan mereka tidak menginginkannya lagi. Tapi ini juga bukan hal baru. Ini bukan soal Trump. Ini adalah poros ke Asia yang diimplementasikan Obama pada tahun 2011. Pada tahun 2011, kami di Eropa sudah tahu bahwa mereka tidak menginginkan kami sebagai mitra junior. Pesan Obama adalah, hey, sekarang kalian Eropa, urus masalah kalian sendiri. Kami harus berporos ke Indo-Pasifik karena semua hal penting akan terjadi di sana dan kami harus mengawasi Tiongkok. Jadi, Profesor, kita tidak memiliki satu pun inisiatif perdamaian dalam 1000 hari pertumpahan darah yang datang dari Uni Eropa, sementara bahkan Donald Trump, yang jelas bukan seorang ahli diplomasi, justru mendorong adanya resolusi. Kenapa? Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, kita harus memenangkan perang ini. Maaf, apa ini lelukon? Jadi kita punya perang tanpa titik akhir yang jelas. Kita punya kemenangan Ukraina yang mustahil. Namun dipromosikan oleh para pemimpin Uni Eropa, kita seolah-olah itu bisa dicapai. Dan karena itu, kita punya blok yang tidak mampu mendefinisikan istilah dasar, baik dalam kebijakan luar negeri maupun keamanan. Jadi tidak ada konsensus apakah di Ukraina, integritas teritorial atau stabilitas regional yang harus diutamakan. Regional stability should take precedence and how Betapapun tercelanya invasi dan kengerian perang, hanya kembalinya Trump ke tampuk kekuasaan yang benar-benar membuka kedok sang kaisar. Strategi Eropa terhadap Ukraina sebenarnya tidak pernah benar-benar milik mereka sendiri. Seperti yang saya sebutkan, saat ini Uni Eropa, Komisi Eropa, tidak memiliki strategi tentang bagaimana menghadapi Tiongkok, atau bahkan bagaimana menghadapi Amerika Serikat di bawah Trump. Dan ini bukan sesuatu yang terjadi secara acak atau baru terjadi kemarin.
Kita sudah mengetahuinya sejak Komisi Eropa yang baru terpilih pada tahun 2024, Parlemen Eropa yang baru terpilih, dan Donald Trump memenangkan masa jabatan keduanya, serta mulai menempati kantor Oval pada Januari lalu. Occupy the Oval Office last January. So we are in June, right? Not that, oh, no, Jadi kita sudah di bulan Juni kan? Bukan yang seperti, oh tidak, kita akan lakukan ini, kita akan lakukan itu. Tidak. Oke, lakukan sesuatu hari ini kan? Sekarang juga, karena semua orang lain sedang melakukan sesuatu. Dan kemudian Profesor, untuk memahami Uni Eropa saat ini, kita harus fokus pada sesuatu yang sangat strategis. Janji keanggotaan Uni Eropa untuk Ukraina. Ini adalah penipuan diplomatik paling kejam dalam hubungan internasional baru-baru ini. Jika tidak menghitung kunjungan Zelensky ke Washington untuk bertemu Michael Rowley. Jadi aksesi untuk negara seperti Ukraina itu mustahil. Dan kebetul. It's impossible. And we know it. And European leaders persist in this charade. Dan para pemimpin Eropa terus mempertahankan sandiwara ini, menawarkan harapan kepada orang-orang yang menderita, padahal mereka tahu betul bahwa perluasan Uni Eropa memerlukan persetujuan bulat dari setiap negara anggota di setiap tahap negosiasi. Jadi, mengapa mereka tidak membicarakan hal ini? Mengapa mereka berkata, ya, Ukraina akan bergabung dengan Uni Eropa? Ini adalah kebohongan yang terang-terangan. Jadi, kita memiliki para pemimpin yang bahkan berbohong kepada warganya sendiri. Dan ini sangat buruk. Dan ini menunjukkan, bayangkan Anda memiliki semua kekuatan besar itu yang beroperasi dalam waktu politik nyata. Seperti tanpa ampun, bukan? Tanpa ampun, benar-benar tanpa ampun. Mereka hanya peduli pada kekuasaan, bagaimana menjadi hegemon, bagaimana tetap menjadi hegemon, atau bagaimana merebut posisi itu. Dan kemudian Anda melihat Uni Eropa melakukan hal-hal seperti ini. Memory, sir. So how can we? Yeah, sorry. No, it's fascinating because like Tidak. the European Tidak, Union ini is menarik united. karena keanggotaan Uni Eropa selalu dianggap sebagai salah satu jalan ke depan dengan Rusia. Karena satu-satunya hal yang ditentang Rusia adalah keanggotaan NATO. Keanggotaan Uni Eropa adalah sesuatu yang relatif tenang selama beberapa waktu. Namun bahkan keanggotaan Uni Eropa pun merupakan sesuatu yang oleh Uni Eropa, atau setidaknya negara-negara anggotanya, telah beberapa kali dikatakan sangat-sangat sulit. Maksud saya, hal seperti ekspor gandum ke Uni Eropa pun tinatang tentunya negara anggota secara individual. Been opposed by individual member states. You know, Ukraine poses huge structural. Anda tahu, Ukraina menghadirkan masalah struktural besar bagi Uni Eropa dalam hal bagaimana mengintegrasikan pasar-pasar ini, kan, karena perbedaan biaya produksi dan sebagainya. Dan pada saat yang sama, hal ini telah digunakan seperti umpan, persis seperti umpan NATO, sementara Ukraina memohon-mohon agar diizinkan masuk. Tapi umpannya selalu 1 meter di depan. Apakah ini bukan apa-apa selain, Anda tahu, dalam hal ini, bentuk penyamaran geopolitik terburuk? Damaset ang berbagai bahwa sesuai sta. Padahal, semua orang grass-laced ritual sigan. In fact, everybody clearly understands it's not. Yeah, you know, I would say, and this is part of my research at the University Ya, of Hong Anda Kong. tahu, saya akan mengatakan, dan ini adalah bagian dari penelitian saya di Universitas Hong Kong, bahwa sayangnya ada semacam pengecualian Eropa. Jadi Anda bisa melihat dalam 6 tahun terakhir, sejak 2019, betapa munafiknya semuanya telah menjadi. Dan saya memberikan beberapa contoh, bukan? Jadi banyak hal yang dilakukan para pemimpin saat ini, termasuk banyak pemimpin negara anggota, bertentangan dengan esensi Uni Eropa. Entah bagaimana, ada kekurangan total kepemimpinan, bukan? Kita tidak punya orang-orang besar lagi. Kita tidak punya pemimpin besar. Dan saya sedang berdiskusi tentang ini, karena seperti Anda, saya bertemu dengan orang-orang, dengan para pembuat kebijakan, diplomat. Siapa yang bisa menjadi pemimpin? Bukan. Dan siapa yang bisa menjadi pemimpin? Bahkan mengapa kita tidak mengganti para pemimpin hari ini? Oke? Why don't we change the leaders today? Okay? No, because it's complicated. It takes so long. Okay, change the rules, change anything. Karena ini rumit. And change the Ini memakan waktu sangat lama. It's a joke. Oke, ubah aturannya. Ubah apapun yang perlu diubah, dan ganti orang-orangnya. Ini lelukon. Uni Eropa tidak bisa berkembang dengan orang-orang seperti ini. Dan kita tahu itu hari ini. Tidak mungkin memiliki kesamaan tertentu yang memungkinkan Anda beroperasi di lingkungan di mana persaingan sangat kejam.
Persaingan geopolitik saat ini sangat kejam, dan Anda tidak bisa bersaing dengan cara dua kekuatan besar saat ini mengerahkan kemampuan, membangun militer dan angkatan bersenjata, secara khusus berinvestasi begitu banyak dalam teknologi, dengan efek Brussels. Tolong, bersikaplah serius. Jangan membingungkan rakyat Anda. Dan saya harus kembali ke Eropa setiap beberapa bulan, dan ketika saya bertemu orang-orang yang memiliki posisi penting di institusi Eropa. Positions that are relevant in the European institutions. And we discuss, they say, oh, you have a Dan ketika kita berdiskusi, mereka berkata, oh, kamu punya perspektif dari Tiongkok, karena kamu sebenarnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkin yang perlu kamu lakukan adalah lebih banyak mendengarkan orang-orang yang sudah kamu tempatkan di negara-negara Asia, atau di negara-negara Amerika Latin, dan di negara-negara Afrika, di kantor-kantor ini, di mana mereka mengumpulkan informasi dan tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kamu memaksa mereka untuk membicarakan poin-poin pembicaraan dari Brussels yang sama sekali tidak relevan. Kamu harus lihat, di Tiongkok, kadang-kadang diplomat harus mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan langkah diplomatik yang efektif. Mereka masih sering membicarakan soal hak asasi manusia di Tiongkok. Padahal Tiongkok sudah mengatakan mereka tidak peduli dengan hak asasi manusia. Mereka bilang, pembangunan dulu, mitewisi membidaur hak asasi manusia. Mnoth, itu sebenarnya. Kami suka tidak. You can like it or dislike it. Of course, you can think, hey, I believe... Tentu saja, Anda bisa berpikir, hey, saya percaya sistem saya lebih baik. Dan Profesor, saya benar-benar meyakininya. Saya memang percaya bahwa sistem Eropa dalam hal ini lebih baik, perlindungan hak asasi manusia. Tapi Anda tidak bisa begitu saja datang ke Tiongkok atau Asia dan bermoral tinggi, serta berpura-pura bahwa Anda lebih baik dari mereka, karena mereka jauh lebih baik dari Anda. Dan mereka semakin meningkatkan kekuatan mereka, sementara Anda justru menurun. Jadi, pengecualian Eropa ini berarti Anda masih percaya diri, Anda relevan, penting, dan menentukan, padahal tidak. Jadi Anda harus terlebih dahulu mengakui kenyataan bahwa Anda sedang berada dalam posisi yang buruk saat ini. Pertama-tama, akui bahwa Anda tidak berada dalam posisi yang baik. Dan dari posisi itu Anda bisa membangun kembali, tapi bukan sebaliknya. Bukan, karena kita hebat, semua orang mendengarkan kita. Tidak ada yang peduli dengan Anda. Everybody is listening to us. Nobody cares about you. This is why... It's so sad because like the European Union again, like they behave as if those... Ini sangat menyedihkan. Karena Uni Eropa lagi-lagi bertindak seolah-olah mereka adalah raja. Tapi kenyataannya, semua orang hanya melihat mereka sebagai badut seperti apa adanya. Dan mereka bahkan bukan badut yang baik. Orang-orang bahkan tidak tertawa. Ini sulit untuk memahami ini, karena bukan berarti Uni Eropa benar-benar tidak relevan. Tidak begitu. Uni Eropa punya peran, dan orang-orang ini bisa menyebabkan kerugian. Maksud saya, kita melihat baru-baru ini, Uni Eropa sekarang memberikan sanksi kepada rakyatnya sendiri, kepada warganya sendiri, bukan? Dan sanksi itu bukan hal yang baik. Pembatasan perdagangan memang menyebabkan kerugian bagi negara-negara. Itu tidak menghancurkan Rusia, tapi memang menyebabkan kerugian. Jadi posisi-posisi ini memang bisa menghasilkan dampak negatif jika orang-orang membuat keputusan yang buruk. Witem, apps metuabulgarik posisi sangat terlebih pada aristanya mereka sendiri. Bagaimana ini bisa diperfahami? Their own importance. How can this be fixed? Well, Jadi Anda tahu, saya membuat perbandingan bahwa Uni Eropa saat ini kembali ke soal eksepsionalisme, mencerminkan kekaisaran Austro-Hungaria di masa-masa akhirnya. Dulu itu adalah kekuatan yang tangguh, tetapi pada akhirnya lumpuh oleh kontradiksi. Dan hari ini Anda punya 27 negara yang bersaing dengan institusi bersama mereka sendiri, bukan? Suara-suara yang saling bersaing, menciptakan kekacauan yang membuat mereka tidak relevan secara strategis, tidak berdaya. Dulu Anda punya Wina dan Budapest yang terobsesi dengan protokol istana, sementara dunia di sekitar mereka sedang berubah. Dan hari ini di Brussel, para pemimpin dan pejabat kita merayakan efek Brussel, sementara gempa geopolitik sedang membentuk ulang tatanan internasional, bukan? Jadi Anda punya birokrasi Habsburg ini. So, you have this Habsburg bureaucracy. How was
Bagaimana memperhatikan detail birokrasi, politik mikro, manajemen mikro sebelum akhirnya runtuh. Saya melihat institusi Uni Eropa melakukan hal yang persis sama hari ini, mengikuti nasib yang sama, bukan? Jadi saya memberikan beberapa contoh tentang kekosongan arah ini, bukan? Anda punya katakanlah inisiatif andalan Uni Eropa selama beberapa tahun terakhir, keinginannya untuk menjadi kekuatan geopolitik, untuk memiliki relevansi geopolitik. Pendekatan terhadap Tiongkok adalah sesuatu yang maksud saya. Jika Anda berbicara dengan para spesialis Uni Eropa, para ahli yang tinggal di Tiongkok, tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Kadang-kadang saya berbicara dengan diplomat Tiongkok, dan mereka berkata, kami sangat kecewa dengan Uni Eropa. We are very disappointed with the European Union. It's not that China does everything right for the European Union. Bukan berarti China melakukan segalanya dengan benar untuk Uni Eropa. Sama sekali tidak, bukan. Ada masalah yang sudah ada, tapi pada dasarnya terkait dengan perdagangan, bukan. Tidak ada pasar terbuka untuk perusahaan Eropa di pasar China. Ada ketidakseimbangan perdagangan yang memengaruhi industri Eropa. Namun saat ini, Uni Eropa sedang fokus pada isu-isu Amerika. Kendaraan listrik, kelebihan kapasitas, narasi politik. Dan bahkan jika Anda melihat NATO, bukan? Mengapa NATO, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, ingin beroperasi di Indo-Pasifik? Apa kepentingan Eropa di Indo-Pasifik saat ini? 4 juta warga negara Prancis, satu-satunya yang memiliki wilayah yang relevan adalah Prancis, jika itu bisa dianggap relevan. Tapi jika negara-negara anggota Uni Eropa tidak memiliki angkatan laut, bagaimana Anda bisa beroperasi 15.000 km jauhnya? Jika Anda tidak bisa membela Ukraina, bagaimana Anda bisa membela Taiwan, bukan? Jadi, ada relevansi geopolitik yang tidak pernah terwujud. Pendekatan terhadap Tiongkok yang benar-benar keliru. Respons terhadap perang di Ukraina yang sebelumnya sudah saya jelaskan lapis demi lapis. Dan Anda juga melihat dorongan untuk agenda hijau. Anda pasti ingat bahwa Uni Eropa ingin melarang mesin pembakaran pada tahun 2035. Dan hari ini, nuklir itu hijau. Kita bukan hijau, tapi kita harus bersih. Dan sekali lagi, kembali ke masa senja Kekaisaran Austro-Hungaria. Silakan cek untuk audiens Anda. Video di mana von der Leyen mempresentasikan program industri baru ini, yang sebenarnya hanya mendaur ulang dan mengumpulkan kembali anggaran, lalu memindahkan hal-hal ke tempat lain, dan sebagainya. Dan dia masuk ke dalam ruangan bersama 400 industrialis paling berpengaruh di Eropa. Lalu ada seseorang yang masuk lebih dulu dan berkata, silakan berdiri. Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, akan masuk. Apa-apaan ini? Mereka sudah kehilangan akal sehat. Mereka terlalu fokus pada protokol. Inilah kunci untuk memahami bahwa ada sesuatu yang salah, bukan? Jadi semua inersia pemerintahan ini membuktikan bahwa kita perlu mengganti para pemimpin. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya, ya. Mustahil? Tidak. Dalam politik segalanya mungkin, bukan? Para pemimpin itu tidak memimpin Uni Eropa saat ini. Entah Anda mengganti mereka, atau kita akan mengalami 4 tahun lagi terperosok lebih dalam ke lubang ini, dan memperlebar kesenjangan dengan kekuatan besar lainnya. Yeah, but Sebastian, I am worried. Ya, tapi kamu tahu, Sebastian, saya khawatir jika analogimu benar. Kekaisaran Austro-Hungaria pun tidak akan terselamatkan hanya dengan pergantian kepemimpinan. Kekaisaran Austro-Hungaria sudah mengeras dalam struktur dan institusinya, dan sangat mungkin Uni Eropa juga berada di titik yang sama. Karena menurut saya, perbandingannya memang tepat. Kecuali institusinya berubah, kamu tidak akan bisa keluar dari inersia yang membuat sistem itu mengeras sejak awal. Dan Uni Eropa, kamu tahu, sudah mencoba berubah seiring waktu. Maksud saya, Parlemen Eropa tidak ada sejak awal. Ada institusi-institusi yang dibangun sedikit demi sedikit. Tapi saat ini, setahu saya, tidak ada rencana untuk benar-benar melakukan perombakan institusional terhadap Uni Eropa, bukan? Ya, saya setuju. Saya setuju. Dan sekali lagi, saya ingin mencatat, saya ingin menekankan bahwa saya tidak hanya memberikan opini, ini berdasarkan riset. Semua yang saya katakan berdasarkan riset. Dan ini mengejutkan.
Dan Anda tahu, mungkin Anda juga mengalaminya, bahwa Anda dituduh anti-Eropa. Di Tiongkok, saya pro-Eropa, tapi di Eropa saya dituduh menentang Eropa. Tidak, justru sebaliknya. Anda harus mengatakan hal-hal yang Anda temukan dan tidak ada yang mengatakannya karena ingin semuanya menjadi lebih baik. Ada mantan Perdana Menteri Inggris, atau mungkin Israel, yang pernah mengatakan tidak ada pemerintahan yang kuat tanpa oposisi yang kuat. Dan Ursula von der Leyen tidak punya oposisi, bukan? Parlemen Eropa itu lelukon. Anda tidak bisa pura-pura bahwa itu adalah oposisi ketika mereka para komisaris. Pretend that this is an opposition when they're interrogating the commissioners. The leadership deficits, and this is not news. Defisit kepemimpinan. Dan ini bukan berita baru. Menurut saya, ini sudah di luar siklus berita berdasarkan riset saya. Ini adalah sebuah pola. Hal ini terjadi di konferensi keamanan Munich. Situasinya benar-benar tragikomik. Jadi Wakil Presiden AS, J.D. Vance, memberikan penilaian yang sangat keras tentang ketidakrelevanan Eropa. Dan di sana ada para aristokrat lokal kita, duduk, mendengarkan moderatornya menangis, dan tidak ada yang bereaksi. Saya pernah terjun ke dunia politik sebelumnya. Hal pertama yang dilakukan seorang politisi, seorang pemimpin sejati, di situ adalah berdiri dan berkata, "Hei, Anda, Wakil Presiden Amerika Serikat, sekarang mengkritik Eropa di depan kami. Tapi Anda adalah orang yang sama yang pada tahun 2016 mengatakan bahwa Donald Trump memperkosa semua perempuan di Amerika Serikat." Was raping all the women in the United States. What woman in the US? Perempuan mana di AS yang belum pernah diperkosa oleh Donald Trump? J.D. Vance mengatakan hal-hal seperti itu. Jadi, apakah Anda masih punya kredibilitas yang sama hari ini seperti di tahun 2016 atau bagaimana? Tidak ada yang berdiri dan mengatakan langsung ke wajah orang ini, "Hei, berhenti, oke?" Tidak ada yang mewakili orang Eropa. Tidak ada sanggahan. Semua orang baru bicara di Twitter setelahnya dan bilang, "Ah, ini sangat buruk, ini salah." Oh, dan ada Kai Jakala yang berkata, "Hari ini kita menemukan bahwa dunia tidak punya kepemimpinan. Kami orang Eropa akan menggantikan dan mengambil alih kepemimpinan itu." Kenapa Anda tidak mengatakan itu saat itu juga? Kenapa tidak ada yang berani menjawab orang ini yang datang untuk menghina Anda, kan? Jadi ini jelas perubahan paradigma. Para pemimpin yang tidak memimpin, para pemimpin yang tidak mewakili, para pemimpin yang bukan siapa-siapa. Dan itu sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan melihat ini, menyaksikan ini, ketika Anda menghadapi tantangan keamanan, tetapi para pemimpin Anda gagal memberikan respons yang koheren dan langsung terhadap seseorang yang datang untuk menghina Anda, bukan? Jadi Anda punya, bagian dari artikel yang disebutkan di awal tadi, mencoba menarik garis argumentasi tentang hal itu. Ada hal-hal tertentu yang terjadi, yang bukan bagian dari siklus berita, bukan? Hal-hal itu merupakan bagian dari perubahan paradigma yang kemudian menjadi pola. Dan ini adalah bagian dari itu, bukan? Ini adalah bagian dari itu. Jadi Anda tidak bisa begitu saja meninggalkan ruangan dengan beberapa lelukon yang tidak pantas, yang lebih cocok untuk sebuah pertunjukan, lalu berkata, tidak, ada kekosongan kepemimpinan di dunia. Seorang Eropa akan mengisinya. Maaf, Anda bahkan tidak bisa mengisi kekosongan Anda sendiri. You can't even fill your own vacuum. Orang Eropa, bahkan dari si kehasin Frank Cesare, ya? It's outstanding. Please change them. Ini luar biasa. Tolong ganti mereka. Ganti mereka. Mereka tidak layak. Mereka tidak bisa memimpin. Mereka menolak untuk memimpin di depan Wakil Presiden AS. Mereka menolak untuk memimpin. Sekarang kita tahu. Kalian tahu. Lalu Anda pergi ke Filipina seperti beberapa hari yang lalu, atau Kai Jakala. Tidak ada yang tahu di Eropa, kan? Tidak ada yang tahu. Di Manila, dia bertemu Presiden Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos, dan Sekretaris Manalo. Dan dia berkata, "Kami, Eropa, akan membantu Filipina dalam perjuangannya melawan Tiongkok. Tiongkok yang koersif." Bagaimana akan membantu Filipina? Bagaimana? Mengapa mereka berbohong di depan mereka? Kenapa Anda melakukan ini? Anda bahkan tidak bisa menjawab J.D. Vance secara langsung, dan Anda akan mengirim pasukan ke Filipina untuk pertunjukan di Laut Cina Selatan, Laut Filipina Barat, untuk membelah apa? Tolong, siapa yang memberi nasihat kepada orang-orang ini, kan? Ini sekali ada di ini. War macam sudah descendis, emitesa. Are their own ideas? It's amazing.
But I think they believe their Saya rasa mereka percaya pada narasi mereka sendiri, bukan? Kaja Kallas mungkin benar-benar yakin bahwa sesuatu menjadi kenyataan hanya karena dia mengatakannya. Jika keluar dari mulutnya, maka itu adalah realitas. Karena maksud saya, selama 3 tahun terakhir, kita selalu mendengar bahwa paket sanksi berikutnya akan menghancurkan Rusia. Rusia akan bertekuk lutut, begitu. Dan dengan setiap paket sanksi, mereka sudah menyiapkan yang berikutnya. Ini sudah jadi bahan lelukon sekarang. Kenyataan bahwa retorika mereka begitu jelas tidak sesuai dengan realitas. Tapi tampaknya kelas orang seperti ini, para birokrat administratif, teknokrat, orang-orang seperti Kaja Kallas dan von der Leyen dan sebagainya, mereka tidak menyadari hal itu. Mereka hidup di dunia boneka itu. Mereka pikir begitulah cara dunia bekerja. Itu satu-satunya penjelasan yang saya punya di tingkat psikologis. That's the only explanation I have on the psychological level. It is. Berlaymon is a bubble, and that we know. Memang begitu. Berlaymon itu seperti gelembung, dan itu sudah pasti, bukan? Ini adalah gelembung, dan kamu hidup di dalam gelembung itu. Dan jelas, di Eropa, kamu adalah seseorang, apalagi jika kamu berasal dari negara kecil. Saya rasa Estonia hanya berpenduduk 1,4 juta orang. Tapi hari ini kamu mewakili 450 juta orang, oke? Jadi kamu berpindah bidang, kan? Kamu berpindah lapisan. Seharusnya kamu bertindak berbeda. Dan sayangnya, perasaan saya sebagai seseorang yang pernah terjun di dunia politik, ini lebih ke perasaan daripada apa yang kamu katakan persisnya. Mereka menganggap diri mereka sangat penting. Mereka sangat senang saling mengenal. Mereka senang telah dilahirkan. Dan mereka percaya bahwa mereka sedang mengubah sesuatu. Ya, memang kamu sedang mengubah sesuatu. Seperti semua perang itu. Tahu kan? Jadi, ini buruk. Dan sekarang, kamu sedang membicarakan sanksi terhadap Rusia. Sanctions to Russia, and this is okay. How many packages so far? Dan ini, oke, sudah berapa paket sejauh ini? 20 paket, 18, 19, 20 paket. Saya ingat di Hong Kong, saya sangat beruntung di sini karena saya bertemu banyak orang. Anda tahu, ini adalah tempat di mana banyak orang datang dan pergi. Dan saya ingat pada tahun 2022, seorang peraih Nobel, Mike Spence, peraih Nobel di bidang ekonomi, saya punya kesempatan untuk ikut dalam sebuah diskusi. Dia bersama kami selama 3 jam, hanya beberapa orang saja. Dan saya ingat, saya bertanya kepadanya, karena saya tahu dia sedang menulis tentang sanksi terhadap Rusia di awal-awal. Menurut Anda bagaimana tentang hal ini? Karena itu tidak berhasil. What do you think about this? Because it didn't work, and he says, his answer was, Dan jawabannya adalah, Anda tahu, pada saat itu kami tidak bisa membayangkan bahwa kebijakan itu tidak akan berhasil. Sekarang kita tahu bahwa kebijakan itu tidak berhasil. Jadi mereka tahu, Uni Eropa tahu, pada tahun 2022, bahwa sesuatu yang bersifat strategis dan seharusnya menjadi langkah untuk membantu mengakhiri perang di Ukraina, ternyata tidak berhasil. Jadi apa yang Anda lakukan di tahun 2025? Terus-menerus memberikan sanksi kepada orang-orang. Dan sekarang warga negara Eropa sendiri. Maaf? Sekarang Anda memberikan sanksi kepada orang Jerman karena mereka tidak sejalan dengan pandangan Anda? Profesor, apakah Anda dan saya akan dikenai sanksi karena mengadakan diskusi ini? Karena bersikap kritis? Itu mungkin saja, bukan? Ya, itu mungkin. Kita tahu di mana garis merah di Asia. Tapi apakah sekarang kita juga harus khawatir tentang garis merah di Eropa? to worry now about red lines in Europe as well? What's going on? That's the message. That Apa yang sedang terjadi? Itulah pesannya. Itulah pesannya. Dan Kaja Kallas telah menyampaikan pesan ini dengan sangat jelas. Itu hanya menegaskannya. Dan mereka bahkan mengaitkan salah satu individu yang dikenai sanksi tinggal di Jerman dan bahkan tidak mengkritik, tidak bekerja terkait Rusia, tetapi bersikap kritis terhadap Israel Gaza. Dan orang itu juga dikenai sanksi. Jadi ini adalah pesan yang sangat jelas. Dan pesannya bukan untuk pihak luar, ini untuk pihak dalam. Men semakin mengitsestein. Sungguh, ila wistruti. becoming more worrisome, like seriously, that this is what's happening. Exactly, because sanctioning Putin. Tepat sekali, karena memberikan sanksi kepada Putin dan para oligarkinya adalah satu hal. Memberikan sanksi kepada warga negara sendiri adalah kekalahan total, tanpa pengadilan, tanpa hak, tanpa banding. Itu benar-benar berbeda. Ini adalah tanda peringatan lagi, bukan? Ketika institusi Uni Eropa berhenti menghormati rakyatnya sendiri,
Anda telah kehilangan legitimasi, bukan? Tepat sekali, sebuah blok yang memberikan sanksi kepada warganya sendiri tanpa pengadilan tidak lagi melindungi demokrasi, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan yang mendasar, bukan? Itu justru meniru rezim yang katanya mereka lawan. The regimes is claiming to resist. And you know the most beautiful thing about this? Dan tahukah Anda, hal yang paling luar biasa dari semua ini adalah bahwa Kaja Kallas tentu saja lahir sebagai warga negara Soviet, putri dari seorang aparat komunis, bukan? Dan sekarang, putri dari seorang aparat komunis Soviet justru menjatuhkan sanksi kepada warga Uni Eropa dari dalam Uni Eropa sendiri. Itulah situasi kita sekarang. Dan orang-orang Eropa tidak mampu melihatnya. Are not able to see it. Well, I mean, if a council decision Maksud saya, jika sebuah keputusan dewan yang sedang Anda kembangkan dalam salah satu pembicaraan Anda, berarti keputusan itu diambil secara bulat, bukan? Jadi ini melampaui itu. Maksud saya, Kaja Kallas mengusulkan. Tapi ini melampaui itu karena bukan hanya Brussels, tapi 27 negara anggota tidak hanya menargetkan pejabat Rusia atau penjahat perang, mereka juga memberikan sanksi kepada warga mereka sendiri. Ini mengubah segalanya. Saya tidak yakin apakah mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan. Anda tahu, karena kita telah berkembang dari menargetkan agresor asing menjadi menghukum penduduk Eropa sendiri. Jadi Anda bisa memberikan sanksi kepada elit Rusia yang mendanai perang brutal. Tapi sekarang dengan keputusan ini, Anda menargetkan individu-individu pribadi yang tinggal di Eropa tanpa pengadilan pidana, tanpa putusan, tanpa hak atas proses hukum, tanpa praduga tak bersalah, tanpa apapun. with no presumption of innocence, with nothing. But it does raise the question, did these people... Tapi ini memang menimbulkan pertanyaan, apakah orang-orang ini benar-benar membaca apa yang mereka setujui? Karena faktanya, Kaja Kallas dan timnya yang menyusun daftar sanksi, kan? Paketnya. Lalu paket itu diserahkan ke 27 negara. Dan ke 27 negara itu hanya bisa bilang ya atau tidak untuk seluruh paket, kan? Kalau tidak, mereka harus melakukan negosiasi ulang. have to go through renegotiations. The They question know, they know. Saya tahu mereka membacanya. Saya tahu dia akan mengubahnya. Percayalah, ini politik. Katakan tidak, ini tidak dapat diterima. Anda tidak bisa secara terbuka menyebut nama warga negara Anda, melarang mereka, membekukan aset mereka. Ini bukan sikap demokratis. Ini lebih mirip dengan metode rezim yang selalu dikatakan Uni Eropa ditentang, hari demi hari. Jadi sekarang, apakah kebijakan luar negeri Uni Eropa akan dipersenjatai terhadap warganya sendiri, melawan perbedaan pendapat di dalam negeri, melawan para pengkritik di dalam negeri? Against domestic dissent, against domestic critics. Are you kidding? obviously. Apa kamu bercanda? Jelas saja. Maksud saya, tanda-tandanya sudah sangat jelas. Bagi saya, tidak ada keraguan bahwa alat-alat ini sekarang sedang digunakan ke dalam negeri. Karena kita sudah melihatnya. Kita melihat apa yang terjadi dengan pemilu di Rumania. Kita juga melihat apa yang terjadi pada Marine Le Pen di Prancis. Dan saya bukan penggemar orang-orang ini, tapi aktor politik tertentu sekarang mulai didorong keluar dari ranah politik. Sementara perbedaan pendapat juga ditekan. Sementara Russia Today diblokir. Kamu tahu, langkah demi langkah seperti salami. Salaminya diiris tipis-tipis dan gerakannya jadi semakin kecil. Kita sedang berada di tengah-tengah proses itu. And we are in the middle of that process. Yes, that's a good example. You know, Ya, itu contoh yang bagus. Anda tahu pemilihan di Rumania. Jadi kita tidak suka orang yang terpilih. Kita tidak suka dia. Jadi kita menggunakan alat-alat demokrasi untuk melakukan hal-hal yang anti-demokrasi. Rakyat Rumania memilih orang itu. Dan Anda bilang, tidak, TikTok menyebarkan misinformasi. Maaf, orang tidak bisa memeriksa TikTok hari ini atau Instagram atau Twitter atau apapun. Tidak, TikTok bertindak sebagai apakah Rumania punya hak atau tidak punya hak untuk memeriksa video di internet hari ini. Dan ini mempengaruhi suara. Maksud saya telah berpartisipasi dalam banyak kampanye politik, kampanye pemilu. Apa yang Anda coba lakukan adalah mempengaruhi pikiran orang sepanjang waktu untuk mendapatkan suara. What you try to do is influencing people's minds all the time for getting voted. So now you say, this guy is anti-European. Jadi sekarang Anda bilang, orang ini anti-Eropa. Mari kita habisi dia. Dan mereka menggunakan Mahkamah Agung Rumania untuk itu. Anda punya hal terakhir. Mantan Kanselir Jerman, maaf, siapa namanya? Scholz.
Tindakan terakhirnya adalah menerbitkan laporan dari Dinas Rahasia tentang partai lain yang hasil pemilihannya lebih baik daripada partainya sendiri, Partai Sosialis. Benar? Jadi, apakah ini benar-benar terjadi di Eropa saat ini? Apakah kita sedang menggurui Asia tentang bagaimana demokrasi lebih unggul dari yang lain, dan bagaimana pemisahan kekuasaan berjalan dan membuat kita hebat, sementara yang lain tidak, dan seterusnya? Jadi hal-hal seperti ini terjadi di Eropa. Dan menurut saya, Anda menggunakan alat-alat demokrasi untuk tujuan yang anti-demokrasi. You are using democratic tools for anti-democratic purposes. Yeah, I agree. Ya, saya setuju. Inilah yang sedang terjadi saat ini. Dan sayangnya, saya tidak melihat proses ini akan berubah arah. Tapi kita sudah mendekati 1 jam, Sebastian. Jika orang-orang ingin membaca lebih banyak tulisanmu, mereka bisa menemukannya di Substack-mu, kan? Atau kemana lagi mereka harus pergi? I don't have a Substack. Saya tidak punya Substack. Itu ide yang sangat bagus, Profesor. Ya. Mereka harus membaca tulisan saya. Pada dasarnya saya menerbitkan tulisan di 3 atau 4 media. Misalnya di South China Morning Post, di sebuah think tank. Publikasi mereka bernama China US Focus. Lalu kadang-kadang, artikel yang Anda baca itu terbit di Asia Times. Tapi saya rasa jika mereka memeriksa Google Scholar, saya akan muncul di sana dengan banyak tulisan, di mana judulnya biasanya mengundang Anda untuk memahami isi tulisannya. Dan ya, saya sangat senang. Maksud saya berhubungan dengan banyak orang. Jika ada yang ingin menghubungi, saya sangat senang. Dan saya juga siap berpartisipasi lagi di acara Anda kapan saja. Terima kasih banyak. Saya akan harus direct continue di deskripsi sebuah. Sebastian Contin. Terima kasih banyak sudah Mariza. Terima kasih. Terima kasih, Pascal. Thank you, Pascal.